sekarang tuh dari aku bakal ngejelasin. Ini presentingku kelihatan ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, nah nanti bakal ada sesi tanya jawab di akhir, tapi di sini aku mau penjelasan materi dulu. Dan materi yang aku bawain itu tuh dari soal tahun lalu, kalkulus 1920. Nah, kalian tuh bisa mengakses ini di Bang Soal ya. Nanti mungkin kalau kebingungan bisa tanya di kolom chat, nanti mungkin pemateri bisa ngarahin. Nah, jadi aku kecilin dulu. Jadi itu kalau di tahun lalu itu ada dua tipe soal. Yang pertama, soal tentang limit. Ini kelihatan ya? Apa kekecilan? Aku zoom lagi. Segini ya. Gini kelihatan? Kelihatan Kak. Kelihatan jelas ya? Oke, Kelihatan Kak, kelihatan. sekarang Masih kelihatan kok. Tapi untuk teman-teman misalkan kekecilan bilang aja ya. Ya, kalau Biar- kecil bilangin aja. Soalnya kalau angkanya kecil-kecil. Nah, nih. Jadi itu kalau di soal tahun lalu itu ada dua. Limit sama diferensiasi atau turunan. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas dua materi ini. Yang pertama, oh ya, kalau misalnya ada background suara anak kecil ya mohon dimaklumin ya karena lagi ada rame gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin limit nih, tapi sebelum aku bahas ke soal tahun lalu nih, alangkah baiknya kalau aku bahas masalah materi dikit. Nih, materi limit. Nah, yang ini kelihatan materi limit ya? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Itu kalau kalian nanti aku bakal nge-share ke kalian kok ini. Cuma kemarin kelupaan. Ini adalah kayak kumpulan rumus gitu, rumus masalah limit. Jadi kayak wah ini enak banget ini kalau ketemu ini kayak surga gitu. Jadi kayak kalian nggak harus ngerangkum satu-satu. Di sini tuh aku dapetnya dari materi 78. Jadi kalian bisa buka sendiri atau nanti nunggu dari panitia ngupload di Bang Soal ya tadi Bang Soal ORG. Nah, di sini aku mau jelasin masalah limit. Jadi, limit adalah batas nilai suatu fungsi fx untuk nilai x mendekati a, nih, x mendekati a, dari kanan a plus dan dari kiri a min. Dapat dinotasikan seperti ini. Jadi, mungkin udah familiar ya sama hal ini. Nah, kita bakal belajar namanya limit fungsi aljabar. Pertama, limit fungsi aljabar dapat dicari dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi. Jadi kalau kalian pernah belajar limit kan nanti kayak misal ada limit X mendekati A, nanti A-nya dimasukin ke situ gitu lah. Terus yang kedua, limit fungsi aljabar ini tidak dapat berupa bentuk tak tentu. Jadi nggak boleh ntar kalau ketika kalian nemu tuh 0 per 0 atau tahingga per tahingga, terus tahingga min tahingga. Pokoknya ini bentuknya itu ya nggak boleh dan harus dicari penyebab nolnya dan lain-lain. Terus yang ketiga, limit fungsi aljabar X mendekati A dengan bentuk tak tentu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan membuat nol. Jadi kayak kalau kalian nemu ini, sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara kalian itu menghilangkan membuat nol. Jadi kuncinya harus itu ya. Jadi kayak ketemu limit, dicek dulu dia hasilnya ini enggak tak tentu enggak. Kalau emang hasilnya tak tentu, nah kalian punya 3 cara. Ini 3 cara. Yang pertama, kalian pemfaktoran. Nanti kalian memfaktorkan, terus nanti dihilangkan pembuat nol. Yang kedua, perkalian dengan bentuk sekawan. Nanti aku jelasin. Nanti bakal ada soal perkalian dengan bentuk sekawan. Sama yang ketiga, dalil L'Hopital dengan turunan. Aku nggak terlalu rekomen dalil L'Hopital ya, karena itu dulu aku waktu SMA juga nggak dijelasin sama guruku, dan kayak nggak dianjurin tuh loh, kayak berdosa banget kalau pakai dalil L'Hopital. Terus sama dosen Amikom juga nggak diajarin pakai ini, jadi ini kayak cara cepetnya tuh loh. Tapi jangan dipakai ya jangan dipakai. Mungkin itu materinya tuh dulu, maksudnya materi yang dasarnya tuh dulu. Sekarang kita lanjut ke soal, karena soal UTS Amikom tuh menurut aku nggak terlalu susah, jadi kita langsung aja ke soal. Nah, ada soal nih, soal tahun lalu, bentar. Hitunglah limit nilai berikut. Ini kelihatan ya share screen-ku? Halo? Kelihatan ya? Kak. Iya. Oke. Kalau aku nggak jelas, kecepatan tolong dikasih tahu ya. Nah, ya oke, siap ya. Udah siap belajar? Siap. Oke, yang pertama, hitunglah nilai limit berikut.
Pertama, kalau kalian punya soal limit, yang pertama yang tadi udah kita pelajarin, itu step pertama adalah ngecek apa namanya, apakah nilainya tentu atau tidak tentu. Tentu atau tidak tentu. Nah, tentu atau tidak tentu kan tadi contohnya tuh ada 0 per 0, 0 bagi 0, terus yang tahingga per tahingga, yang infinity, infinity, dan tahingga min tahingga itu tidak tentu ya. Nah, kalau misalnya tentu nanti tinggal dimasukin aja, tapi kalau tidak tentu harus harus dihilangkan membuat nolnya. Berhubung kita nomor A ini udah nemu X mendekati tahingga, jadi kalau tahingga tuh rumusnya ini nih, tak kasih tahu lagi. Jadi ada cara cepetnya kalau tahingga tuh. Mana ya? Wait. Gimana? Ini enggak sih? Ya, kayak gini ya. Atau bukan? Ada, bentar. Nanti tak kasih tahu itu. Ini dulu aja. Limit X mendekati tahingga. Kalau ketemu soal X mendekati tahingga, pertama yang kalian lakuin itu harus membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, aku kasih tahu di sini. Membagi dengan pangkat tertinggi. Notifnya mengganggu. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada 3x pangkat 8 sama x pangkat 4. Kira-kira pangkat tertingginya yang mana nih teman-teman, 8 atau 4? Aku sambil buka Google Meet. 8, Kak. 8, Kak. 8 ya? 8 nih, ada masih ya jawab 8. Mungkin temennya, ada yang lain? Open mic aja ya, biar kalau chat 4. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 8. Wah, ini ada dua jawaban nih. Emang ada dua jawaban sih, soalnya ada 4 sama 8. Jadi, nah buat teman-teman yang menjawab X8 adalah pangkat tertinggi, kalian jangan pokoknya harus teliti karena di sini tuh ada akar loh teman-teman. Akar. Jadi kalau akar itu kan kalau akar pangkat 2 ini kan akar pangkat 2 ya. Karena nggak ada angkanya di sini di akarnya. Itu tuh dibagi 2. Jadi ntar itu 8 bagi 2. Nah, gitu. Tapi kalau bentuk 8 bagi 2 itu nanti kayak gini nih bentuknya. Bentar, wait. Ini tuh sama aja kayak gini. X pangkat gini. Aku jelasinnya benar-benar supaya kalian paham ya. Jadi bentuknya ntar gini. 3 X pangkat. Lalu aku balik. X pangkat 8. X mana sih? X pangkat 8. Oh ya, aku tahu gini aja. Nah. Gini, di copy, terus ini gini. Nah, ini baru di pangkatnya setengah. Salah, harusnya aku gini dulu. Terus, pokoknya gitulah. Bentar. Ini aku jelasin pelan-pelan, biar kalian tahu. Aduh, ribet banget. Ya Allah. Nah, X di sini, terus ini ternyata pangkatnya 1. Oh, aku tahu. Pangkat lagi. Gak, deng. Ini kalau aku agak ribet, maafin ya. Karena aku kalau misalnya jelasinnya pakai tulisan, nanti tulisanku jelek. Jadi takutnya nanti kalian bingung. Nah, ini sama aja kayak gini. Jadi kalau misal kayak gini kan nanti sama aja kayak X-nya 8-nya tuh bagi 2 tuh loh. Gitu, 4 jadinya kan. Sama aja gitu. Jadi di sini bener tuh tadi kayak ada yang jawab 4 ya. Sebenarnya sama sih, sama-sama pangkatnya 4 ya. Kalau yang atas itu pangkat tertingginya juga 4, yang bawah juga pangkat tertingginya 4. Karena udah nemu pangkat tertingginya 4, sekarang kita bagi ke semuanya. Semuanya kita bagi nih. Kayak aku geser. Aku takut waktunya nggak cukup nih. Waktunya masih panjang. Nah, wait. Sorry. Nah, nih kita bagi. Nah, kenapa ini pembagiannya ada yang nanya, loh kok dia yang atas dibagi 8, yang bawah dibagi 4? Tadi katanya pangkat tertingginya 4, kok malah 8? Nah, berhubung tadi kan kita udah mensepakati kalau misalnya
pangkat tertingginya itu 4. Nah, kalau misal di dalam akar ya berarti dia dikali 2 lagi. Jadi 4 kali 2, 8 gitu. Kan sama aja kalau misal X pangkat 8, kalau dikeluarin dalam akar kan X pangkat 4. Gitu teman-teman. Berarti nanti 3X pangkat 8 dibagi X pangkat 8, 5X dibagi X pangkat 8, X pangkat 4 dibagi X pangkat 4, 4X dibagi X pangkat 4, 2 dibagi X pangkat 4. Sampai sini aman ya? Aman ya? Aman ya. Ini kayak sesuatu yang fundamental, dasar banget kok. Jadi aman. Terus lanjut, ini ada limit. Nah, sekarang kita dibagikan berarti hasil dari atas tuh adalah ini. Kan 3X pangkat 8 dibagi X pangkat 8 kan 3. Terus 5X dibagi X pangkat 8 tuh X pangkat 7. Terus X pangkat 4 dibagi X pangkat 4, 1. 4X dibagi X pangkat 4, hasilnya 4 per X pangkat 3. 2 dibagi X pangkat 4, 2 per X pangkat 4. Di sini ada yang kebingungan. Kenapa tiba-tiba gitu? Aku tunggu di sini. Nggak ada ya? Aman? Halo teman-teman, aku butuh feedback kalian. Kalau aman, aku lanjut. Kalau ada bingung, Kak. Oke, iya sih. Soalnya nggak semuanya itu ya. Itu, jadi dari mana Mas yang bingung? Mas Ihya, Muhammad. Dari yang step atas ini, atau yang bawah? Saya bingung yang pembagiannya, Kak. Bisa lah jadi gitu. Oh, tiba-tiba kenapa bisa kayak gini? Oh, yaudah. Ini tuh, aku bikin baru ya, note baru gini. Terus aku bikin equation. Nggak usah lah, gini aja, copy terus. Nah, ini tiba-tiba kok jadinya kayak gini gitu. Nah, pasti pertanyaan Masnya kayak gitu kan. Ya gitu kan. Nah, ini begini, itu tuh kayak gini teman-teman. X ini tuh turun ke bawah. X-nya punya 5X itu, kalau logikamu gampangnya tuh turun ke bawah. Jadi tuh gini. Sorry. X pangkat min 1. Karena dia turun ke bawah tuh loh. Sama aja kalau misalnya X pangkat 8 ini naik ke atas. Ini bakal sama juga kayak, aku copy sama dengan paste kalau X pangkat 8. Mana ya? X pangkat, enggak ini. X pangkat 8-nya di atas. Ini juga sama, tapi ini min 8 ya. Jadi tuh kalau aku diajarin waktu SMA dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya X ini mau turun ke bawah atau pangkatnya ya, bukan apa sih ini variabelnya? Konstanta. Ya, variabelnya naik ke atas, itu pangkatnya itu yang jadi minus. Pokoknya kalau dia di atas diturunin jadi minus, kalau atas dinaikin jadinya minus gitu. Kalau misalnya, ya aku diajarin dulu kayak gitu sih. Cuma kalau yang atas ini ribet ya, karena kita pakai yang sebelah sini aja. Nah, kayak gini. Terus, kalau dulu aku diajarin waktu SMA, ini hasilnya bakal kayak gini. X, kalau perkalian, jadi misalnya ada variabel nih, variabel sama-sama X. Nah, ini kan sama. Terus, kalau misal dia, ini kan posisinya perkalian ya. X pangkat min 1 dikali X nih. Nih, kalinya tak bikin titik aja. X pangkat min 1 dikali X pangkat 7, itu tuh hasilnya tuh bakalnya kayak gini. Sorry. Bentar. Aku hapus, astagfirullah. Bentar, enaknya apa ngapus yang mana ya? Nah, gini aja. Berarti kayak min 1 ditambah 7. Salah. Ini harusnya 8. Kenapa dikurang duluan? Sorry. Ini 8. Nah, aku jelasin ulang. Kenapa ini tiba-tiba 8 terus? Nah, jadi itu kan tadi ada Mas Ihya tuh nanya, kenapa 5X pangkat 8 kok bisa jadi 5X pangkat 7? 5X per X pangkat 8 jadinya 5 per X pangkat 7 karena si X ini turun ke bawah, jadinya X pangkat min 1. Wah, notifnya mengganggu, sorry. X pangkat min 1, terus nanti bakal dikali sama X pangkat 8, karena X yang atas turun ke bawah, kalau turun ke bawah jadinya min 1. Berhubung mereka ini perkalian, kayak tadi aku kasih tahu, perkalian dengan namanya variabel sama.
Makanya dia kalau perkalian ditambah. Jadi min 1 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 7. Aku kasih tahu gini aja 7. Nah, yeay. Apakah menjawab kebingungannya? Dan itu berlaku di teman-temannya juga. Berarti ini jadinya itu kayak gini. Kayak gini. Terus ini kayak gini. Menjawab ya. Oh iya, nggak apa-apa Mas Ali. Menjawab ya masih ya. Ya Kak, makasih. Ya, oke, berarti alhamdulillah. Nah, kalau udah menjawab, berarti yang buat masalah ini aman ya. Oke, clear aman karena udah ada ini. Terus yang kedua, kita masukin limitnya. Nah, dimasukin limitnya. Limitnya nanti dari limit X mendekati tangga ini dimasukin ke 3, nanti dimasukin ke 5X pangkat 7. Pokoknya dimasuk-masukin ke dalam sini tuh loh 3, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi dimasukin ke 5 itu. Ini sebenarnya caranya step per step ya. Kalau misalnya aku diajarin Pak Asro sih tiba-tiba hasilnya kayak gini aja gitu. Tapi supaya teman-teman tuh tahu arahnya, aku bener-bener jelasinnya pelan-pelan, step per step biar kalian bener-bener paham. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Nah itu. Sekarang udah dimasukin. Nah, sekarang kalau masukin kan gampang ya. Tinggal limit X mendekati T hingga I dimasukin aja. Nah, sekarang pertanyaannya, dari ini kok tiba-tiba bisa jadi ini? Nah, itu yang biasa sering ditanyakan. Jadi, kalau tiba-tiba jadi ini tuh, kalau limit X mendekati T hingga masuk ke 3, itu tuh hasilnya tetap 3. Karena kalau misalnya fundamentalnya si limit itu, coba nih aku masukin. Nah, ini limit itu, jadi itu kayak X mendekati ini X. Anggap aja kayak gitu ya. Itu tuh nanti itu kalau udah hasilnya sampai kayak gini, ini nanti itu kayak X mendekati tahingga tuh masuk X-nya tuh nilai X yang di sini tuh dimasukin sama nilai tahingga. Anggap aja di sini 4 ya diganti. Nah, nanti di sini tuh nilainya 4 kalau dimasukin. Saya ini tetap X. Terus ini 3 kali 4. Nah, kalau kalian teman-teman bingung masalah ini loh, apa sih simbol tahingganya ini bikin kayak, aduh astagfirullah ini apaan nih. Nah, kalau cara simpelnya gini, kalau limit X mendekati 4, nanti 4 ini tuh hasilnya tuh sama kayak gini loh. Jadi kayak 4 ini nilainya masuk ke dalam 3X, nanti sama dengan 3 dikali X-nya tuh diganti nilai 4. Nah, sama aja. Berarti kalau misalnya ini tahingga mana ya? Kita cari equation tahingga. Kalau ini tahingga, jadi di sini adalah tahingga. 3 dikali tahingga sama dengan kalau diajarin kalau lihat dari sini sih 0 ya. Nah, berhubung jadi kalau aku kalau kasih tahu cara cepetnya supaya kalian cepet ngerjain ini, kalian cari aja kalau misalnya dia di dalam fungsi istilahnya fungsi ya ini, fungsinya di sini dia ada X-nya berarti auto 0. Kan limit, kalau yang ini kan nggak ada X-nya berarti dia tetap 3. Nah, 3. Kalau di sini ada X-nya berarti 0. Di sini nggak ada X-nya berarti tetap 1 limitnya. Limit X mendekati hingga 4 per X pangkat 3. Ini ada X-nya jadinya 0. Sorry. Nah, terus kalau limit X mendekati hingga ada X-nya nih jadinya 0. Kayak aku mikir secara logika aku kayak gitu aja sih, soalnya kayak aku waktu diajarin dosen nggak sedetail ini, jadi kayak aku menyimpulkan, oh kalau misalnya ada X-nya berarti kayak auto 0 gitu. Kalau misalnya nggak ada X-nya berarti ya itu nilainya tetap. Nah, akhirnya kalau ini kan 3 min 0 kan hasilnya 3. 1 min 0 ditambah 0 hasilnya 1. Akar 3 dibagi 1 hasilnya akar 3. Hooray, di sini ada yang mau ditanyain? Sebelum next soal. Oke, nggak ada ya. Soal ini masih ada 7 soal lagi berarti. Nah, tapi aman. Kalau kalian udah paham, nanti selesainya cepet. Terus, soal kedua. Nah, di sini udah nggak ada tahingga. Kalau udah nggak ada tahingga, kalian harus pakai cara yang ini. Bukan cara yang ini. Ini limit ya. Bentar. Terus aku guess. Ini height. Height. Nah, nih. Cara yang pertama, kalau misalnya ada limit fungsi aljabar X mendekati A dengan bentuk tak tentu. Tak tentu ini ya. Nah, dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran, perkalian dengan bentuk sekawan, dan dalih L'Hopital.
Sorry. Nah, berarti kan ada X mendekati 4 nih. Cara pertama yang harus kita lakukan itu adalah memasukkan 4 ini ke dalam ini. Nah, aku nggak tak tulis, tapi kita bareng-bareng hitung ya. Sorry. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Udah anggap aja sorry. Wow, sorry. 16. Kayak anggap aja 16 nanti ditambah sama min 4. Terus kan 4 masuk 4 pangkat 2 16. Min ini jadinya min 4, terus ini min 12. Ini dapatnya hasilnya 0, ya kan? 16 dikurang 4, 12. 12 kurang 12, 0. Kita sekarang hitung yang bawah. 4 pangkat 2, 16. Sorry, kok malah di situ sih? Nah, 4 pangkat 2, 16. 16 dikurang 16, hasilnya juga 0. Akar 0 adalah 0. Jadi itu nanti dapatnya ini tuh, buat fungsi ini kalau ketika dimasukin X pangkat 4, tuh hasilnya 0 per 0. Kayak gitu ya. 0 per 0. Nah, tadi tuh kita nggak boleh kan kalau 0 per 0 itu namanya bentuk tak tentu. Cara untuk, nih, sekarang nih. Kalau misalnya ketemu bentuk tak tentu yang ini, kalian harus dapat ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, perkalian dengan bentuk sekawan dan L'Hopital. Nah, pertama kita melakukan namanya pemfaktoran. Di sini kita faktorin dulu. Nah, kalau cara cepet aku ya, kalau aku tipsnya tuh, aku cari dulu nih yang pembentuk 0 tuh yang mana. Nah, aku kalau cari soalnya itu kadang beberapa orang tuh kesusahan buat buat memfaktorkan ini. Kok bisa ya tiba-tiba kayak gitu. Nah, kalau dari aku pasti kayak gini. Kalau diajarin sama dosenku tuh kayak aku ngeliat dulu yang bawahnya. Biasa tuh yang bawahnya pasti hilang. Bawahnya tuh pasti hilang karena 0 per 0 harus hilang. Nah, bawahnya tuh pasti ada hilang. X pangkat 2 min 16 itu hasilnya X min 4 pangkat 2. Nah, jadi tuh ini sebenarnya ada pro kontra ya. Kalau diajarin sama guru SMA aku tuh, kalau ini tuh hasilnya tuh bakal gini loh. Sorry. Sama dengan di sini. Itu tuh hasilnya bakal, nah, kalau X min 4 pangkat 2 itu hasilnya tuh bakal kayak X kuadrat. Anggapnya X kuadrat ya. Min 16, min 8X ditambah 16. Nah, pertanyaanku, apakah X kuadrat min 8X plus 16 sama seperti ini? Tentu saja tidak. Nah, tapi ketika aku konsultasi ke dosen kalkulus, ya pokoknya kayak gini. Jadi kalau misal kalian ngikutin caraku, kalian kayak gini, nanti bakal salah. Padahal yang benar, aku yang kayak gini yang benar ya. Tapi kunci jawaban dari dosen Amikom seperti itu. Jadi kalian harus mengikuti supaya nilai kalian benar, supaya kalian tuh benar. Jadinya kayak gini aja ya. Karena jawaban ini udah terverifikasi sama dosen Amikom. Jadi ya semoga jawaban yang bakal di-share di bang soal ini udah benar. Jadi X kuadrat min 16 itu tuh X min 4. Nah, supaya kok bisa ya dapat 4? Pasti kan ada yang nanya gini ya. Kalian harus paham masalah itu. Apa sih namanya? Pangkat 2 ya? Angka-angka pangkat 2. Jadi kayak kalau 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2 itu 16. Jadi kayak, ya udah, jadinya X min 4 pangkat 2. Nah kan kalau 4 min 4 kan hasilnya 0. Jadi kayak aku tuh mikir, oh 4 min 4 itu 0 loh. Jadi kayak, oh berarti X min 4 adalah pembuat 0 gitu. Terus kalau aku mikirnya kemarin tuh kayak gini loh. Kalau buat teman-teman yang kesusahan buat pemfaktoran berarti gini. Kan kita berarti cari X min 4 ya. Berarti kayak anggap aja logikanya teman-teman tuh kita tahu X min 4 nanti bakal dicoret sama teman yang bawah, tapi ini X plus 3 ini adalah tanda tanya. Kayak gitu ya. Nah, kalau X plus 3 tanda tanya, caranya gini, anggap aja ini aku jelasin yang bagian atas ini ya. Ini kita belum tahu nih, ada X plus 3. Anggap aja kita taunya ini X min 4. Terus, ada X lagi temennya, terus ini operatornya plus atau minus ini tanda tanya, dan ini sini ada tanda tanya juga. Nah, sekarang kita ada namanya ini nih, X kuadrat min X min 12. Sorry, ini aku copy aja, aku masukin di sebelah sini. Sama dengan, aku geser ke sini. Nah, gimana caranya X kuadrat min X min 12
sama dengan X min 4, terus dikali, ini apa ya, pasti ada yang bertanya-tanya gitu. Nah, kalau aku mikir pakai logika aku, semoga teman-teman paham ya. Ini tuh berarti kan aku udah nemu nih faktor pertama X min 4. Sekarang aku cari faktor kedua. Caranya gimana? Caranya kayak aku ngelihat belakangnya nih, ada 12. 4 dikali berapa yang hasilnya 12. Nah, sekarang aku masukin ya. 4 kali 1 sama dengan 4 ya. 4 kali 1, 4. Terus kalau 4 dikali 2 sama dengan 12. 4 kali 2, 8. Astagfirullah. Terus 4 kali 3 sama dengan 12. Terus kayak, wah berarti temennya ini 3 dong. Nah, karena 12 di belakangnya. Jadi, udah nemu 3 nih. Sekarang kita cari yang tanda tanya yang di tengah. Buat cari operator ya. Sekarang aku operator ada minus, plus, minus, plus, kali, bagi, terus sama kali. Tapi nggak mungkin ya kali sama bagi. Karena biasa pemfaktoran tuh ada kali bagi, adanya minus plus. Pertama, kalau minus ya. Kita lihat 12 depannya ada apa? 12 depannya ada minus. Nah, kalau misalnya kita kali nih, min 4 dikali min 3, hasilnya adalah plus 12. Fundamental matematika ya, minus kali minus hasilnya plus, sedangkan 12 ini minus. Berarti bukan minus di sini, hasilnya adalah plus. Gitu. Ya, semoga ini membantu ya. Mungkin bisa dipahami. Balik lagi ke sini. Aduh, akhirnya jawabannya aku coret-coret deh. Balik. Nah, udah dapet nih. Saya ini di delete. Nah, sekarang dapat nih kayak gini. Terus tadi kan ada penjelasan kalau misalnya akar itu bagi 2 ya. Jadi kalau misalnya hasilnya X min 4 per 2 itu sama aja kayak gini. Equation bagi. Kayak 2 per 2. 2 per 2 kan, 2 per 2 kan jawabannya 1 ya teman-teman. Nih gitu. Tapi anggap aja nggak ada akar ya. Jadi, aku gini deh. Copy, terus gini sama wah nge-lag. Ini tadi aku ini bug error. Sorry 2. Nah, ini hapus, bawahnya hapus. Nah, ini sama aja kayak gini nih. Jadi buat teman-teman yang pasti bingung kan, kok tiba-tiba ini hasilnya X min 4 nih, wah Bangi nggak ngajarin nih. Nah, ternyata hasilnya itu kayak gini loh. Jadi kalau akar X min 4 kuadrat itu sama dengan X min 4, pangkatnya tadi punya 2 yang di atas dibagi akar ini tuh 2 yang di bawah ini tuh akar, bentukan akar tuh loh. Jadi 2 bagi 2 tuh hasilnya 1 kan. Makanya di sini tiba-tiba hilang kayak gitu. X min 4 dibagi X min 4 dicoret aja, habis. Berarti kita berhasil menghilangkan pembuat 0 karena di sini kalau 4 dimasukin sini kan jadinya 4 kali kurang 4 4 kurang 4 4 kurang 4 4 4 kurang 4 0, 4 kurang 4 0 berarti 0 kali X plus 3 0, 0 di sini juga 0 kan, 0 per 0 berarti salah. Ini udah dihilangin ya, terus jadinya masuk tuh 4 dimasuk ke sini berarti 4 ditambah 3 jadinya 7. Wah, sampai sini ada yang ditanya dulu nggak? Apa masih standby di dalam Google Meet? Ini Kak, Apa aku jelasin kecepatan? mau tanya. Mau nanya? Kalau yang pemfaktoran Ya, itu kan mau jawab. Enggak, mau tanya Kak. Iya, gimana? Pemfaktoran? Itu kan yang depannya kan X kuadrat. Kalau misalnya ada angka di depannya itu cara pemfaktoran gimana Kak? Nah, berarti Masnya minta tips kalau tadi kan cuma X kuadrat doang. Sekarang kenapa bisa ada duanya? Ya udah anggap aja tadi kalian tapi ini aku jawab terakhir dulu deh, Mas. Aku simpen ya jawabannya. Berarti ini masuk ke tips cara pemfaktoran. Kalau di sini misalnya ada 2 contoh nih. Ada 2 di sini. Gitu ya. Oke, pertanyaan Mas saya aku jawab terakhirnya nggak apa-apa ya, Mas. Takutnya ini Iya, nggak apa-apa Kak. nanti nggak kejawab semua. Nggak apa-apa ya, nanti aku kasih tips biar teman-teman juga pada stay di Meet sampai akhir. Oke, nanti aku punya PR nih menjawab pertanyaan dari Mas Ihya deh, bukan Yahya, maaf ya. Nah, sekarang kita ke poin C. Nah, di poin C ini ada namanya limit X mendekati min 5. Nah, berhubung tadi sesuai dengan
pernyataan di sini, ketika kita ketemu namanya limit fungsi aljabar X mendekati A, maka kalau misalnya yang pertama kita lakuin adalah memasukkan nilai min 5 ini langsung ke dalam langsung masuk ke dalam fungsi. Ketika dia bukan 0 per 0, ketika dia bukan 0 per 0, tahingga per tahingga atau tahingga min tahingga, dia boleh, maksudnya kalian udah benar, tapi kalau kalian ketemunya malah 0 per 0, tahingga per tahingga atau tahingga min tahingga, dia bakal harus menghilangkan pembuat nolnya, dan dengan cara ini ada 3 gitu. Langsung aja kita masukin tuh, berarti 2x kuadrat itu kan berarti 2 dikali min 5 kuadrat. Nah, terus 5x berarti 5 dikali min 5, terus min 12, min 5 tambah 5, min 5 tambah 5. 2 kali min 5 kuadrat itu 25 ya. 2 kali 25, 50. 5 kali min 5 itu min 25, min 2, terus kita masuk min 12 di sini. 50 dikurang 25 hasilnya 25. Nah, 25 dikurang 12 hasilnya 13. Kalau nggak percaya kalian pakai kalkulator aja deh. Soalnya kalau kita satu-satu ntar waktunya kebuang. Nah, terus sekarang 5 min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Jadi ini 13 per 0 ini namanya tidak terhingga gitu. Tidak terhingga. Kalau ini udah aku verifikasi sama Pak Asro. Kalau di sini ada dosen Pak Asro, ya ini. Kata Bapak ini namanya tidak terhingga gitu. Kalau misalnya 0 per 13 itu kalau nggak salah namanya tidak terdefinisi. Kalau nggak salah ya, mungkin ntar kalau ada yang lebih paham bisa diomongin tidak terdefinisi gitu. Pokoknya soalnya kan kayak 0 dibagi 1, emang 0 punya nilai gitu. Pokoknya namanya tidak terdefinisi. Sedangkan kalau 13 bagi 0, tidak terhingga namanya. Yang C ini kayak menurutku gampang ya, jadi kalian tinggal masukin aja, ternyata hasilnya bukan 0 per 0. Ternyata hasilnya bukan bentuk tak tentu. Jadi kalian langsung dapat jawabannya, namanya 13 per 0. Hasilnya 13 per 0, namanya tidak terhingga. Terus kita lanjut ke yang D. Yang D ini sama ya, kalian ketika ketemu namanya fungsi, nih, aku kasih lihat lagi. Ketika kalian nemu namanya limit fungsi aljabar X mendekati A, maka kalian harus memasuki dulu nih X-nya ke dalam sini. Terus kalau kalian nemu bentuk tak tentu, dia harus dihilangkan membuat 0. Sekarang kita masukin ya. Min 10 di sini ya. Min 10 tambah 11 kan akar 1. Akar 1 itu hasilnya 1. 1 min 1, 0. Berarti yang atas ini hasilnya 0. Min 0 dimasuk ke sini berarti min 0 plus min 10 ditambah 10. Hasilnya 0, berarti karena atasnya 0, di bawahnya 0, jadinya 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu nih. Nah, tak dapat berupa bentuk tak tentu. Jadi, limit fungsi ini nggak bisa loh kalau bentuknya tak tentu. Kalau bentuk tak tentu harus dikerjakan dengan cara, pertama, pemfaktoran, kedua, perkalian dengan bentuk sekawan. Oh, aku kecepatan, Bo. Kata temanku, aku ngomongnya kecepatan. Kalau kecepatan bilang ya. Di sini ada yang bilang, ya sorry. Maafin. Kecepatan kan? Enggak ya? Oke, kalau mungkin moderatornya kalau ngerasa pemateri ngomongnya kecepatan bisa diingetin aja ya buat Mas Fajar. Soalnya kalau aku nggak diingetin, kadang aku juga hilang kontrol gitu ya. Maafin. Oke, siap. Oke, siap ya. Oke, sekarang kita ini ya. Ada bentuknya tak tentu, diselesaikan dengan cara menghilangkan membuat 0. Ada cara pertama, pemfaktoran sama perkalian dengan bentuk sekawan. Nah, coba deh teman-teman lihat sini. Yang atas ini kira-kira bisa difaktorin kayak nomor B tadi nggak? Nih, kalau ini kayaknya bisa difaktorin ya, karena X kuadrat min X min 12 ini kayaknya bisa difaktorkan. Tapi kalau kayak gini tuh bisa difaktorin nggak ya? Nah, jawabannya bisa ya kayaknya. Harusnya bisa sih, tapi itu kayak menyulitkan diri ya kalau kalau difaktorin. Jadi kita menggunakan cara kedua yaitu perkalian dengan bentuk sekawan. Jadi itu kita kali ini kita mengkali akar X ya, X plus 11 akar X plus 11 min 1. Tapi diganti jadi plus 1. Kenapa? Pasti ada yang bertanya-tanya ini, kenapa diganti dengan plus 1 gitu. Jadi aku mau ngasih tahu another tips ya. Jadi kalau ketika kalian nemu anggap aja ya, A plus A min B gitu ya, biar sama kayak gini, A min B plus A plus B. Nah,
Ini tuh hasilnya bakal gini loh, teman-teman. A min B. Benar nggak sih aku A min B A kuadrat. Oh ya, ini A kuadrat min B kuadrat. Sorry, aku masukin insert equation deh. Anggap aja A kuadrat min B kuadrat ya. Ini kuadrat ya duanya. Karena kalau dimasukin equation ntar simbolnya lama. Nah, anggap aja kayak gini A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini. Dan ini tuh kalau misalnya kita kan kayak fokus utama adalah apa sih kayak ini loh, akarnya tuh mau dihilangin tuh loh. Gimana sih cara ngilangin akar? Nah, cara ngilangin akar adalah itunya tuh fungsinya dikuadratin tuh di dalamnya, kayak yang tadi nih. Nih, aku kasih tunjuk mana ya tadi. Nah, ini. Ini kan kalau kalau mau kalian ketemu akar nih, berarti kalau mau akarnya hilang kayak gini, kalian harus kalian harus mengkuadratkan fungsi di dalamnya gitu. Nah, cara dikuadratin kalau di bawah adalah kayak intinya tuh kayak dikali akar sekawannya tuh loh. Nih jadinya kayak A kuadrat gitu. A kali A kan A kuadrat, berarti itu anggap aja tuh kayak gini loh nanti. Anggap aja gini deh, bentar ya. Aku equation, terus aku tambah. Aku jelasinnya kayak di sebelah sini aja deh. Kalau di bawah nanti bingung. Bentar, pelan-pelan. Aku bingung. Gini. Ini aku copy, terus aku copy di sini. Nah, ini nanti. Sorry. Equation, ini diginiin, terus ini kayak gini. Sorry. Aduh, gak mau teman-teman. Ayo. Nah, X terus gini, terus ini tuh 2. Coba aku scroll ke bawah. Nah, ngapain fokus sama ini dulu aja ya. Nih, terus ini pangkat 2. Jadi tuh, kita kan tadi mau bikin supaya akarnya hilang kan. Kalau akarnya hilang berarti kayak X plus 11-nya tuh dibikin kuadrat tuh loh. Nah, cara bikin kuadrat adalah menkali dengan sekawannya. Terus kenapa dia plus 1? Ya, supaya nanti tuh dia tuh hilang plus 1. Kenapa dia plus? Supaya nanti tuh hasilnya tuh nggak ada itunya loh, nggak ada. Nah, nggak apa-apa kalau min ya. Kalau min tuh nanti hasilnya gini. Min, berarti hasilnya nanti 2AB, min 2AB, terus ini min plus B kuadrat. Kan kita menghindari ini ya, kalau misalnya ketemu 2AB, nanti kayak kita bakal ketemu A-nya lagi, A yang akar. Anggap aja gini deh, ini adalah A. Ini adalah akar X plus 11 itu adalah A. Gimana cara ngilangin akar adalah dengan A-nya ini bentuknya kuadrat. Nah, kalau dia bentuknya minus sama minus, berarti ini kayak misalnya ini atasnya minus ya. Atasnya minus sama minus, berarti nanti hasilnya kayak gini. Dia tuh tetap balik akar X plus 11-nya. Goals kita untuk membuat akar X plus 11-nya ini hilang, mungkin di A kuadratnya terwujud, tapi dia bakal muncul lagi di sini. Makanya di sini dibikin plus. Nih, kalau aku jelasin belibet ya mohon maaf ya, aku juga bingung gimana jelasinnya. Sampai sini paham ya? Oke. Oh, terlalu cepat jelasin. Oke. Nah, ini kan berarti balik lagi ya. Aku balikin ke 11. Nah, gitu. Ini aku kayak ngasih tau kenapa lo dikali sekawan, terus kenapa dia plus. Kalau udah kayak gitu kan berarti nanti kayak akar X plus 11 dikali akar X plus 11 kan hasilnya nanti X11. Kenapa kayak gini? Mungkin kalian bisa search. Kalian bisa nanti cek yang di atas ya. Ini ya, ini. Terus habis itu, nah ini kan jadinya akar X plus 11. Kali 1 kan akar X plus 11. Terus min 1 dikali akar X plus 11 kan dapetnya min 1. Tadi kan plus akar X plus 11 dikurang akar X plus 11 tuh jadinya 0. Terus min 1 dikali plus 1 hasilnya min 1. Ya, karena fundamental perkalian tuh kalau minus ketemu plus dapatnya minus. 1 kuadrat hasilnya 1. Oke, sampai situ kayaknya paham deh. Nah, sekarang fokus utama kita kan adalah menghilangkan pembuat 0 nih. Sampai sini kayaknya masih belum kelihatan nih yang mana yang pembuat 0. Terus kita ke bawah ke sini. Nah, ini gak usah kalian apa-apain ya. X plus 10 dikali akar X plus 11 plus 1 ini didiemin aja. Soalnya nanti siapa tahu nih di bawah ini kita ketemu pembuat 0-nya.
Nah, teman-teman harus pintar-pintar mencari apa ya, mencari mana nih yang bikin 0. Ini kalau di kasus ini dia dibiarin aja, jangan dimasukin, jangan dikali masuk ke dalam, takutnya nanti malah bikin pusing. Nah, kita masuk nih X plus 11 min 1 itu dapatnya X plus 10. Nah, sekarang kita coret X plus 10 dibagi X plus 10 dapatnya hilang 1. Nah, sekarang kita masukin nilai limitnya. Limit nanti masuk ya, berarti jadinya 1 min ini kan tadi X ya, X plus 11 berarti X-nya tadi diganti min 10. Min 10 ditambah 11 hasilnya 1, akar 1 ditambah 1. Nih, gini kan. Akar 1 ditambah 1. Nah, akar 1 itu adalah 1 ya. Kalau kalian nggak percaya bisa di kalkulator aja, akar 1 itu hasilnya 1. 1 tambah 1 setengah. Oke, sampai sini. Oh, ngantuk ya? Wah, ini kayaknya gara-gara pematerinya yang kurang berbakat apa gimana nih? Ada yang ngantuk nih. Apa kita bincang-bincang dulu deh? Nih aku istirahat minum bentar ya. Mungkin kalau kalian ngantuk, kalau kalian mumet bisa apa istilahnya ice breaking gitu. Gimana, ada yang di sini nyimak atau ada yang sambil ngerjain atau mengandalkan Bang Soal aja? Ini open mic boleh ya? Mungkin moderatornya juga bisa ikutan ngobrol gitu. Iya boleh Aman, banget kok. Kak. Aman ya? Aman nggak? Aman ya? Ini nggak gumuh ya teman-teman, kayak di waktu apa? Alfi kenapa? Saya kenapa? Sambil ngopi. Oke. Ya, harapan Mengandalkan imajinasi, Kak. Oh, mengandalkan imajinasi ya. Wah, emang matematika tuh harus itu sih, kayak kalian harus excited dulu sih. Jadi, wah, soalnya aku sendiri kayak tipe yang seneng ngitung. Jadi kalau ketemu matematika tuh kalau ketemu soal susah terus bisa diselesain, aku kayak seneng tuh loh. Ih, kayak excited gitu. Mungkin teman-teman punya bidang excitednya masing-masing ya, tapi karena ini kita punya tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk bisa lulus di matkul kalkulus, ya mungkin bisa harus dipaksa excited untuk matkul kalkulus ini. Sebenarnya nggak susah kok, soalnya Bang Soalnya mana Kak? Oh, mungkin teman-teman bisa, ya teman-teman panitia bisa di copy paste link Bang Soalnya, atau kalian bisa diklik di Google aja Bang Soal HMIF, nah langsung muncul tuh Bang Soalnya. Atau teman-teman ada yang mau minta ini? Sorry, mana ya? Ini PDF-nya, PDF rumus buat yang turunan sama yang limit. Nanti aku masukin situ aja, tapi di akhir BB aja biar teman-teman pada nyimak. Gitu. Ini ada 39 orang ya. Wah, lumayan banyak. Mungkin kalau tanpa berlama-lama aku lanjut aja ya ke soal nomor 2. Kayaknya udah break-nya lumayan. Ini aku kelar sampai jam berapa ya? Nanti diingetin ya sama moderator. Oke, 19.30. Oh, 19.30 ya. Makasih. Ini masih ada, kalau semisal nih aku jelasinnya lewat dari 19.30 nggak apa-apa ya? Nanti di 19.30 ke atas tuh kayaknya ada sesi tanya jawab, mungkin nggak apa-apa kalau mau ngeluar dikit. Oke, move on dari limit-limitan. Alhamdulillah kayaknya kita nggak dapat limit trigono ya, karena kalau limit trigono itu adalah kosintan. Wah, nanti kalian, aku aja, ini kalau kalian ketemu limit kosin, ini kayak bener-bener menguji itu ya, menguji ketelitian dan menguji kesabaran, karena astagfirullahaladzim, kenapa baik banget soalnya kalau rumus ini kayak sinus A, sin A plus B nanti jadi sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Ini harus benar-benar dihafal, apalagi kalau dulu waktu SMA nggak boleh bawa rumus kan, jadi harus baru bisa dihafal. Dan alhamdulillahnya kayaknya sepengalamanku dari tahun ke tahun tuh Amikom tuh kalkulusnya nggak sampai trigonometri ya, berdoa aja UTS-nya nggak sampai trigono. Move on dari limit, sekarang kita keturunan nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ke soal terakhir yang ada anaknya, jadi nggak apa-apa ya. Kita ke soal terakhir yang pertama ada nomor A nih. Fx sama dengan 2 pangkat 2E pangkat X dikurang X pangkat 3 dikali, ini kali ya, 3X kuadrat min V. Di sini aku ngasih tips ya buat teman-teman kalau ngerjain turunan, dan
ini kayak gini ya bentuknya, kayak maksudnya apa namanya dikali kayak gini. Ini kan kayak istilahnya kayak fungsi kali fungsi tuh loh. Jadi itu kalian harus dikasih apa ya? Istilahnya dibikin inisialisasi lah kalau di bahasa pemrogramannya inisialisasi variabel. Tapi ini variabel E-nya M. Jadi kalau inisialisasi variabel M itu adalah 2 pangkat X min 2 pangkat E pangkat X. Ribet ya, mohon maaf kalau salah-salah penyebutannya. 2 E pangkat X dikurang X pangkat 3, dan di sini ada namanya N. N sama dengan 3X kuadrat min 1. Di sini M sama N-nya aman. Terus kita kalau udah aman, sekarang kita harus diturunin nih. Kita turunin manual. Pasti ada yang nanya, Kak, itu kok E-nya tiba-tiba kayak gitu? Wah, kalau ngeliat E rasanya kayak, duh, kok ada E, ini gimana caranya? Jadi, pelan-pelan nih, aku juga harus menjelaskan dengan pelan-pelan. Aku bikinnya di sini aja ya. Tabs. Ya di sini. Jadi, kalau misal kalian ketemu 2E pangkat X ini, anggap aja gini deh. Bentar, aku belum PW. Nah, gini, 2. Ini aku copy aja biar cepet copy. Ini tuh kalau diturunin ini gimana ya? Anggap aja ini efeknya gini, terus turunannya sebelahnya. Nah, itu tuh rumusnya gini aja. 2. Nanti aku kasih tahu cara tipsnya kalau versi nalarku ya. 2E pangkat X. Nah, di sini tuh nanti pokoknya kan X-nya ini 1 ya. Jadi kayak kalian tuh ngeliat tuh loh di E. Pokoknya kalau kalian ketemu 2E pangkat X tuh kalian lihat dulu 2E pangkat X. Nah, dan kalian lihat pangkatnya E. Kalian lihat pangkatnya E. Kan pangkatnya E itu X ya. Nah, kalau misal aku simple things ya, kan ada nih. Di sini ada yang nggak paham sama turunan. Kalau aku baca turunan yang di sini kayaknya nggak jelas spesifikasinya, tiba-tiba udah fungsi deh. Aku kasih tahu ini fungsi ya, jadi ntar ribet. Jadi aku ketikkan aja. Jadi kalau misal nih kalian ketemu turunan, aku jelasin di bawahnya sini. Jadi ketika kalian ketemu turunan, misal gini, fungsi fx gini ya, terus nanti ketemu turunannya nanti apa ya, a kali x banget. Okay, I need equation. Nah, x pangkat, nih, x pangkat 10. Gini ya. Nah, ini kalau diturunin, hasilnya bakal kayak gini. Anggap aja f aksen x ya, harusnya kayak gini biar rapi. Nah, sama dengan n-nya turun nih, berarti kayak kalian cari, kalian fokus sama x-nya. Oh, x ini punya pangkat n, berarti n-nya nanti turun di sini. Ini copy aja, copy paste. Nah, n turun di depannya a, berarti n turun, nanti n-nya min 1. Ini adalah cara untuk mencari turunan ya. Jadi kayak how simpelnya kalian, fundamentalnya turunan tuh seperti ini. Ini aku taruh di mana ya? Gimana tadi? Ini aku taruh di sini aja. Terus aku bikin ini kalau aku ada salah kata kecepatan terang banget. Ini aja. Nah, sekarang kita lihat nih di sini ada 2E pangkat X. Nah, jadi kalau rumusku, tipsku, kalau kalian ketemu ada EE-nya, kalian harus ngelihat pangkatnya E itu. Sekarang nih pangkatnya E adalah X. Nah, X ini harus kalian turunin. Nah, kalau turunannya X ini adalah berapa? Yuk, teman-teman ada yang bisa jawab? Turunan X doang. Angkatan kau. 1, Kak. 1. Oke. Pintar kalau Satu. 1. Jadi turunan dari X adalah 1. Jadi 1 turun maju ke depan, 1 dikali 2 pangkat X ini tetap. Jadi anggap aja gini, 1. Stepnya ulangin ya, anggap aja. Nah, X ini kan kalian fokus ke E. Ini E punya pangkat apa? E punya pangkat X. Nah, X ini turunannya adalah 1. Masukin 1 di sini, 1 dikali, masuk. Ini di copy paste aja. 2E pangkat X di sini. Dah, hasilnya adalah sama 2 pangkat X ini.
Hasilnya gini, hasilnya sama kan. Kalau 1 dikali 2E pangkat X kan hasilnya juga 2E pangkat X ya. Hasilnya ini. Pasti ada yang nanya juga nih, Mbak, kalau tiba-tiba ininya 2 gimana? Gitu. Pasti udah tiba-tiba gitu ya. Nah, aku jelasin. Kalau ininya 2 adalah, nih, kalian fokus ke pangkatnya E. Ini 2X. 2X pangkat dihilangin juga lah. Dan nanti belajar bareng. Nah, 2E pangkatnya adalah 2X. 2X kalau diturunin hasilnya adalah 2. 2 dikali. Ini di copy paste aja. Udah kayak gitu. Aku diajarin sama Pak Asrul kayak gitu ya. Jadi semoga ini benar dan emang ini udah tervalidasi. Jadi ya semoga yang aku ajarin ke teman-teman adalah benar dan bermanfaat. Gitu. Oke, kalau ini udah, ini nggak aku hapus biar teman-teman paham. Sekarang kita balik ke A. Kalau kalian ketemu turunan, nah aku kasih tahu rumus ini dulu. Ini rumus limit turunan nih. Nah, ini ntar aku share di sana. Jadi kalau kalian ketemu namanya, misal U plus minus V adalah U aksen tambah, plus minus V aksen. Kalau kalian ketemu U dikali V, nanti hasilnya U aksen, turunannya adalah turunan fungsi F aksen X itu U aksen dikali V biasa, ditambah U dikali V aksen. Berhubung kita mempunyai soal, anggap aja ini istilahnya kayak M kali N ya. Soalnya tuh aku ngerasa U sama V itu hampir mirip tuh loh, jadi sama-sama ke atas kan, terbuka ke atas, terus takutnya nanti kayak salah tulis, jadi aku buatnya M sama N aja ya. Berarti kayak anggap aja M adalah yang ini, N adalah yang ini. Berarti kita turunin dulu, jadi aku gak rekomen teman-teman misal nih ketemu soal ini, tiba-tiba langsung kerjain kayak gini. Nanti tuh takutnya teman-teman bakal nggak teliti atau kesulitan kayak tadi emang aksennya berapa ya, tiba-tiba salah deh. Mending kalian kalau ngerjain ketemu turunan yang kayak gini tuh dideklarasi dulu M-nya berapa. Oh, deklarasi cuy, bukan inisialisasi. M-nya berapa, M aksennya berapa, N-nya berapa, N aksennya berapa. Nah, tadi kan udah ketemu nih masalah kalau ada E-nya. Sekarang kan berarti kayak 2E pangkat X, berarti tetap 2E pangkat X kan, karena kita fokus ke pangkatnya si E adalah X, turunannya X adalah 1 maju ke depan, 1 kali 2, nah gini. 1 kali 2E pangkat X adalah 2E pangkat X. Ini bukan 1 koma ya, nanti tak hapus aja sih. Aku kecepatan nggak sih? Aku ngerasa kecepatan loh teman-teman. Nggak kecepatan ya? Oke, kalau nggak kecepatan aku lanjut. Kalau kecepatan bilang di komen, nanti biar moderatornya biar bisa nyampein ke aku. Sekarang kita ke N aksen. Nah, di sini pasti udah tahu ya, berarti kalau 3x kuadrat berarti nanti 2-nya turun ke bawah. Nah, jadinya kayak gini. Aku kasih tahu biar enak. Gini, berarti 2 dikali 3, 2 min 1. Terus ini kan karena min 1 dia, sebenarnya min 1 tuh adalah gini, kalau kalian supaya nggak bingung. X pangkat 0. Kayak, kok tiba-tiba, biasa nih, pasti pertanyaan umum siswa atau mahasiswa, kok tiba-tiba kalau misalnya dia cuma konstanta doang, terus kalau misalnya diturunin dia hilang, sebenarnya dia tuh punya X loh teman-teman, tapi X-nya dia adalah 0. Jadi kan kalau 0 diturunin ke bawah kan hasilnya jadi kayak 0 dikali 1 X pangkat 0 gitu. Ya kan kalau 0 kali 1 X pangkat 0 kan hasilnya juga 0 di sini. Loh, kok kayak gini? Ya udah pokoknya gitu. Nah, ini pokoknya hasilnya adalah 0 di sebelah sini. Kan kalau 2 kali 3 kan hasilnya 6. X pangkat 2 min 1, kan 2 min 1 adalah 1, berarti tetapnya 6X, terus 6X min 0 adalah 6X. Ya, sesimpel itu. Oke, simpel ya. Tapi matematikanya nggak susah kalau telaten. Sekarang kita ke sini. Nah, biasa kalau teman-teman pasti kayak ngeliat ini, astagfirullah, aduh, aku kayak, kok soalnya kayak gini banget, kok ya pokoknya menyebalkan gini ya. Nah, astagfirullah nggak boleh gitu. Matematika adalah, ini kalkulus ya, berarti kalkulus adalah kesenangan ya, jadi nggak boleh dibikin susah. Jadi berarti ini perkalian ya, berarti kalau reference dari rumus yang tadi, rumusnya adalah ini. U aksen kali V plus U kali V aksen. Di sini berarti, mana tadi? Nah, berarti M aksen kali N ditambah M kali N aksen. Berhubung kayak tadi kan aku pakainya ini ya, jadi tinggal kayak copy di sini. Dia mintanya M aksen, berarti
Oh, ini pasti teman-teman ada yang nggak notice nih. Ini aku nggak salah rumus, po. Harusnya di sini 3x kuadrat. Kenapa aku min 1 ya? Soalnya mana ya? Wah, ini nih. Nih ya, untung aja aku menemukan kesalahanku sendiri. Berarti nanti aku update lah masalah Bang. Aku lupa, nih kok tiba-tiba hasilnya 1 ya aku jawabnya. Harusnya, kan kalau X pangkat 3 kan hasilnya turunannya 3x kuadrat ya. Ya nggak sih teman-teman? Ayo, bentar. Aku mau lihat soalnya mana, tapi aku mau stop sharing dulu bentar. Aku mencari emang bener po soalnya. Aku yang salah pas soalnya yang salah. Aku masih di sini, aku masih open mic, jadi jangan kemana-mana. Bentar. Mana ya soal download terus kalkulus. Anggap aja soalnya aku yang salah ya. Jadi soalnya kayak gitu tetepan. Yaudah kita benar-benar kerjain aja ya. Nanti kalau misal sekiranya emang jawaban ini perlu diupdate di bang soal, nanti aku update lagi. Sebetulnya emang dari dosen kan ngoreksinya kurang valid dan atau aku yang emang kurang teliti. Jadi kan X pangkat 3 kalau diturunkan jadinya 3x kuadrat ya. Nah, kalau udah 3x kuadrat berarti di sini juga 3x kuadrat. Wah, untung aja. Aku mengetahui kesalahannya. Ya udah ya, berarti ini bikin kayak gini. Nah, 2e pangkat x min 3x kuadrat. Biar rapi. Nah, di sini adalah, ini kan M aksen, berarti ini N. Berarti N-nya dimasukin. Copy aja, nanti masukin ke sini. Ini 1 ya. Nah, ditambah 2e pangkat x min x pangkat 3. Nah, ini ngambil dari si M ini. Bener ya, bener. Sama aku yang salah. Teman-teman juga sekalian ikut koreksi, Mbak, itu ternyata salah loh, gitu. Soalnya ini namanya belajar bareng ya, bukan aku ngajarin kalian. Maksudnya sama-sama belajar di sini. Siapa tahu emang aku salah kan, namanya juga manusia. Terus kita masukin di sini adalah N aksen. Nah, N aksen adalah 6x. 6x masuk sini, terus kita next adalah perkalian. Perkalian. Nih, 2e pangkat x dikali 3x kuadrat. Ini pasti ada bingung nih. Tapi ternyata gampang aja kok. Nih aku kasih kuning deh biar kalian tahu aku stepnya sampai mana. Nih 2e pangkat x dikali 3x kuadrat adalah hasilnya 2 dikali 3. Hasilnya kan 6. Nih 6. Nah hasilnya yang ini ya. 2 kali 3 kan hasil astagfirullahaladzim. Ini kalau ini kayak kuning semua deh. Soalnya equation-nya sampai belakang. Ya udah. Nah, 2e pangkat x sama 3x kuadrat. Nah, dikalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. 6. Sorry, 6. Terus ini masuk aja. Berarti e pangkat x-nya masuk ke dalam sini. X kuadratnya masuk dalam sini. Dan ini tuh nggak ada, kayaknya kalau nggak salah nggak ada aturannya sih. Kayak harusnya E pangkat x duluan, Mbak. Atau x kuadrat duluan. Tapi ini kalau nggak salah aku diajarin tuh nggak ada aturannya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu ini ada aturannya, ya monggo bisa open mic aja atau dikasih tahu. Dan kalau nggak salah tuh kalau dari dosen Amikom juga tuh kalau sampai step ini aja bener, nggak harus sampai bawah gitu. Yang penting tuh dilihatnya tuh ini loh, rumus kalian tuh bener nggak sih gitu. Terus yang step kedua adalah 2e pangkat x dikali min 1 kan dapatnya 2e pangkat x, terus 3x kuadrat dikali min 1. Oh iya, 3x kuadrat. Ya, ini berarti salah ya. 2e pangkat x ini kali ini. Benar. Terus 2e pangkat x kali ini. Sekarang ini loh. 3x kuadrat dikali 3x kuadrat dulu. Ini kan minus sama plus ya. Berarti min 9x pangkat 4. Min 3x kuadrat min 1. Min 3x kuadrat min 1 jadinya plus. Oh, berarti kayaknya tadi aku emang salah ngasih di sini doang. Ternyata tapi di bawahnya benar. Soalnya kalau min 3x kuadrat dikali min 1 kan hasilnya tetap 3x kuadrat ya. Berarti emang jawabannya tetap di Bang Sol emang bener kok. Aku cuma salah di bagian nurunin di M aksennya, tapi di bawahnya bener. Terus sekarang kita 2e pangkat x dikali 6x, itu 12. Nih, agak ribet ya, 12. Kalian kali dulu konstantanya, 2 kali 6, 12. E-nya turun, kayak gitu. E-nya turun, pangkat x-nya turun, x-nya turun, dah gitu aja.
Terus yang kedua, min X pangkat 3 dikali 6X. Itu tuh, kan tadi udah diajarin ya, kalau misalnya ada perkalian yang ininya sama-sama variabelnya X, nanti tuh ditambah, berarti 3 ditambah 1. 3 tambah 1, 4. Sampai sini benar. Di bawah ini adalah cuma istilahnya penyederhanaan. Jadi kayak min 9x pangkat 4 ditambah min 6x pangkat 4 hasilnya min 15. Terus nanti 3x ya turun ke bawah, 6x ya turun ke bawah, terus 12nya turun ke bawah, terus 2-nya turun ke bawah. Sampai sini aku kecepatan atau ada yang kurang dipahami? Akhirnya betul ya, Hore, bener. Ternyata ya namanya juga diganti dari tulisan ke digital. Emang mungkin akunya kesalahan. Tapi nggak apa-apa, ternyata bener. Nggak ada ya, belum ada pertanyaan. Sekarang aku lanjut ke B. Ya Allah, masih ada 3 soal lagi. Semangat, semangat. Aku mau minum dulu bentar ya. Semenit. Alhamdulillah. Lanjut ke poin B. Di sini ada namanya fx. Fx sama dengan 2e pangkat 3 dibagi e pangkat 3 min 2x. Nah, ini hati-hati ya, nanti teman-teman pasti ada ngerjainnya pakai rumus perkalian. Karena kan kalau di atas emang rumus soalnya perkalian. Sedangkan yang di nomor B adalah soalnya pembagian. Kalau soalnya pembagian, kalian buka rumus turunan. Nah, di sini ada U per V adalah U aksen dikali V minus U aksen dikali V, U kali V aksen dibagi F kuadrat. Bentar ya. Lanjut lagi, sorry tadi ada iklan. Bentar. Nah, di sini ada ini kan berarti pembagian ya. Kalau pembagian berarti ntar kayak tadi ya, kita kalau ketemu turunan berarti kita harus dideklarasi dulu. M adalah yang atas 2E pangkat 3, N adalah E pangkat 3 min 2X. Nah, kalau berdasarkan yang E tadi, kalau E tadi kan ya gak usah naik-naik ya. Kalian harus berani untuk mencoba, gak usah scroll ke atas. Kalau lupa boleh scroll. Kalau tadi kalau ngelihat aturan E tadi, kalian harus lihat pangkatnya. E pangkatnya adalah 3. 3 turunannya adalah 0. Berarti ini sama aja kayak gini. 2. Berarti kayak, kan E pangkatnya 3. Nah, E pangkatnya 3. Nah, E ini adalah turunannya adalah 0. Gini nggak sih? 0. 0 dikali 2E pangkat 3 kan, nah, 0 dikali 2E pangkat 3 hasilnya turunannya adalah 0 gitu. Kan 0 dikali 2 pangkat 3 0 gitu. Gitu buat M aksennya. Sekarang kita ke N. N di sini adalah E pangkat 3 min 2X. Nah, kemudian sama kayak tadi, kita kalau ketemu E, kita lihat dulu pangkatnya E adalah 3. 3, sedangkan 3 adalah turunannya 0. Berarti kayak 0 dikali E pangkat 3 kan 0. Udah, terus kita lihat yang sebelahnya ini, ada min 2X. Min 2X kalau diturunin, hasilnya kan awalnya kan X pangkat 1. 1 dikali min 2 hasilnya min 2. X 1 min 1, 0. Jadi turunannya N adalah min 2. Gampang ya ternyata ya. Bentar. Sekarang kita ke F aksen. Sekarang kita udah ke rumusnya. Rumusnya ini kalau tadi pakai U sama V, sekarang kita pakai M sama N. M aksen dikali N min M kali N aksen dibagi N aksen kuadrat. Nah, ini kita masukin M aksen adalah 0. Terus E pangkat 3 N adalah E pangkat 3 min 2X. Terus habis itu M adalah 2E pangkat 3 dan N aksen adalah min 2. Nah, langsung aja. 0 dikali E pangkat 3 min 2X adalah 0. Kemudian min 2E pangkat 3 dikali min 2. Anggap aja kalian tuh ngelihatnya di konstantanya. Berarti min 2 kali min 2 hasilnya 4. Yaudah, 4E pangkat 3 deh gitu aja. Gak usah bingung. Terus yang bawahnya min 2 kuadrat adalah 4.
Jadi hasilnya kan berarti 4 bagi, ini 0 tambah 4E pangkat 3 kan hasilnya 4E pangkat 3. 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti sisanya E pangkat 3. Oke, sekarang masih ada 2 soal lagi. Nah, masih ada 2 soal lagi. Sekarang kita ke yang C. Nah, di C ini kita ketemu lagi namanya diferensiasi dan ini pembagian. Berhubung tadi udah ketemu ya kalau pembagian itu rumusnya seperti ini, jangan sampai salah. Karena kemarin aku waktu pertama kali ngerjain aku rumusnya kali, ternyata salah gitu. Ternyata yang benar rumusnya kayak gini. Ini pembagian ya, jangan sampai salah ngitung. Nah, di sini M adalah deklarasinya 2x min x pangkat akar x pangkat 4. Terus M aksen adalah 2 min 4 2 min 2 ya ini nanti dulu. N adalah 3x kuadrat min 4x. Nah, sekarang kita ke M-nya dulu. Nah, sebenarnya ini adalah ini. Kenapa seperti itu? Karena kan tadi udah dikasih tau kan kalau 4 ini nanti bisa dibagi 2 gini loh, gitu. Akar itu kan setengah ya, jadi kayak 4 dikali setengah, jadinya nih x kuadrat. Biar teman-teman nggak bingung ya. Sebenarnya sama aja sih kalau misal kayak cari di sini. Kayak kalau M ini diturunin kan berarti kayak 2x 1 x pangkat 1, satunya turun berarti kayak 2 dikali x 1 min 1 ya. Kalau kalian kebingungan mungkin kayak gini deh. Ya gak usah lah, ini kayak udah diajarin di atas, mungkin teman-teman bisa review ke atas lagi. Terus yang bawah, yang sampingnya kan berarti x pangkat 4 per 2, berarti 4 per 2 turun, terus berarti x 4 per 2 dikurang 4 per 2 dikurang 2, 4 per 2 dikurang 1, 4 per 2 dikurang 2 per 2, hasilnya x kuadrat. Anggap aja yang ini deh. Kalian gak usah mikir yang ini, karena kalau yang ini ntar bingung, lihat yang sebelah ini aja, karena hasil ini adalah ini. Berarti kan kalau 2x berarti hasilnya 2, x kuadrat hasilnya 2x. Gitu. Terus yang N adalah 3x kuadrat min 4x. Ini gampang aja ya, berarti 3x kuadrat kan turunannya jadinya 6x, min 4x turun aja adalah 4. Nah, ini kalau kalian bingung, kalian lihat fundamental turunan. Fx adalah ax pangkat n, f aksen adalah n kali a dikali pokoknya n kali a x n min 1 gitu. Berarti sekarang kita tinggal masukin nih rumusnya seperti ini, kita masukin. Ini M aksen dikali M aksen di sini, M aksen. Ini kenapa sih nggak mau? M aksen dikali sama N dikurang M dikali N aksen, terus nanti dibagi sama N kuadrat, N aksen kuadrat ya. Nah, benar yang kayak gini. Benar nggak sih? Ya benar kok. Iya, benar. Sekarang kita kali ya. Di sini nggak ada ya, jadi kayak kelihatannya kayak aduh lapang banget nih. Berarti kayak 2 dikali 3x kuadrat kan hasilnya 6x kuadrat. 2 kali min 4x hasilnya harusnya min 8x nih. Wah, ini ada kesalahan nih. 2 kali 3x kuadrat 6x kuadrat. 2 kali min 4 berarti min 8x. Wait, ini di make sure aku yang salah atau ya ternyata salah lagi. 2 kali, nah ulangi lagi ya. 2 dikali 3x kuadrat nih 6x kuadrat. 2 kali min 4x min 8x. Terus min 2x dikali, wah ini ternyata salah banyak ya. Min 2x dikali sama 3x kuadrat kan min 6x pangkat 3. Min 2x dikali min 4x tuh dapatnya plus 8 ya. Plus 8, sorry kenapa gini. Plus 8x pangkat 2. Berarti nanti jawaban di Bang Soal harus direvisi karena ternyata ada kesalahan. Nah, berarti x pangkat 2. Oke. Sekarang ke sebelahnya nih. Ini bukan aku yang salah kan? Aku make sure 2 min 2x, 2 M aksen 2 min 2x, terus N-nya 3x kuadrat min 4x, terus 2x min x kuadrat, bener. 6x min 4 ya, oke bener. Terus sekarang, ini harusnya minus ya, ini kenapa plus, ya Allah ngantuk. 2x dikali 6x kan hasilnya 12x kuadrat, terus
min 2x dikali min 4, kan hasilnya min 8x, min x kuadrat dikali min 6x pangkat 3 itu dapat, min x kuadrat, kan, min x kuadrat dikali 6x itu min 6x pangkat 3, min x kuadrat dikali min 4 itu 4x kuadrat. Nah, sekarang kita sederhanain ya. Kalau kita sederhanain kayak nanti ini, nah berarti kayak 6x kuadrat. Ini kayak nanti dimasukin ya. Jadi kayak hasilnya tuh kayak kalau minusnya dikali ke dalam tuh jadinya kayak gini. Anggap aja udah dikali ke dalam ya. Minus 2, terus ini jadinya plus. Kan berarti kayak minus dikali, gak usah gini. Nanti kalian bingung. Aku manual aja. Aku copy ini, terus aku enter, biar kalian paham. Sorry, ini gak ada sama dengannya. Nah, ini jadinya kayak kalau atas ya minus dikali plus jadinya minus. Sorry, minus. Terus minus dikali min 8x jadinya plus. Terus minus dikali min ini jadinya plus. Terus minus dikali plus ini, plus 4x jadinya minus. Oke, sorry. Nah, biar rapi. Sekarang kita, astagfirullahaladzim. Bentar, ini kok jadinya, malah hilang. Tidak, ini nggak bisa. Ya, anggap aja ini nggak ada kurungnya ya. Kurungnya udah nggak ada, soalnya kalau kurungnya dihilangin, nanti dia hilang. Ya udah gitulah. Sekarang min 6x kuadrat dikurang min 12x kuadrat kan hasilnya min 18. Revisi ini salah. Min 8, salah gini. Ini bentar, sorry. Wah, ini pematerinya udah gugup. Sekarang kita lihat dulu di sini pangkat tertingginya mana? Pangkat tertinggi adalah x pangkat 3. Nih, x pangkat 3. Nah, di sini harusnya 0 ya berarti. Min 6x pangkat, ya benar, min 6x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Ya benar, revisi. 0. Oke. Nah, x pangkat 3-nya 0. Terus min 6x kuadrat, min 12x kuadrat, min 4x kuadrat hasilnya min 6 tambah min 12 hasilnya min 18. Min 18 ditambah min 4 hasilnya min 22. Oke. 22. Oke. Terus sekarang ke abis x kuadrat udah, ternyata ke 8x. Min 8x ditambah min 8x yang x mana lagi? Ini. Ya, bener kan? Min 8x ditambah 8x hasilnya 0. Wah, ini aku waktu ngerjain ngantuk kok ya. Ini kok salah gitu. Oke. Nggak ada 8 ya berarti. Kayak aku make sure lagi, siapa tahu emang aku yang salah. Karena udah diverifikasi dosen. Atau, ya kan, bener kan? 2 min 2x. Bener, 3x kuadrat min 4x. 2x min x kuadrat. 2x min x kuadrat. Dan terakhir 6x pangkat min 4. Iya, bener kok. Dan kalau dilihat, ternyata emang bener. Udah, berarti ini bener hasilnya. Kalau yang atas min 2x kuadrat. Gini. Kalau yang bawah udah otomatis bener ya. Karena kalau 6x kuadrat min 4 berarti kan 6x kali 6x kan 36x kuadrat. Min 24x ditambah min 24x kan min 48. Min 4 kali min 4 hasilnya 16. Iya gini jawabannya. Oke, nanti sebelum sesi tanya jawab nih aku kelarin di sini dulu ya. Jawaban terbarunya update-nya ini. Oke, udah. Ternyata sekarang yang gede. Yang gede ini gampang loh, berarti di soal terakhir. Alhamdulillah ya. Sekarang fx. Nah, fx ini berkalian lagi nih ketemunya. E pangkat V dikali 2x pangkat 3 min 3e. Kita lihat nih. Kalau ketemu E adalah kita lihat pangkatnya. Pangkatnya adalah V. Di sini turunan dari V adalah 0 karena V ini tidak ada XX sama sekali kan. Berarti V 0 berarti kayak 0 dikali gitu loh. Kayak 0 dikali pangkat V kan hasilnya 0 gitu ya. Benar. Terus sekarang kita ke N. N 2x pangkat 3 min 3e adalah, kita lihat dulu E-nya. Sekarang E-nya tuh kan dia nggak punya pangkat ya. Ini anggap aja dah. Nggak mau nih E-nya. Ya udah pokoknya, nah E pangkatnya kan nggak ada ya. Berarti anggap aja E itu pangkatnya X pangkat 0. Berarti kalau X pangkat 0 kan berarti kalau diturunin kan
0 ya, berarti min 3 ini hilang. Terus berarti sisanya 2x pangkat 3, berarti kayak 6x kuadrat. Oke. Sekarang berhubung kita perkalian, berarti kan rumusnya M aksen dikali N ditambah M kali N aksen. M aksen adalah 0, terus N adalah ini, terus ditambah M, pangkat Pi dikali N aksen 6x kuadrat. Bener ya? Siapa tahu gue emang salah lagi yang kayak nomor shift. M aksen 0, N adalah 2x pangkat 3 min 3E, M adalah pangkat Pi, M adalah pangkat Pi, terus N aksen adalah 6x kuadrat. Ini hasilnya 0, ini tinggal kali aja, berarti 6, berarti kayak pangkat Pi dikali 6x kuadrat. Oke, done. Alhamdulillah,